wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Eka Nurtiana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Antum sudah kelas 8, sudah kenal dengan Ustazah, dan untuk pelajaran di kelas 8 Bahasa Indonesia akan diampuh oleh Ustazah. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan perihal pembelajaran kita untuk semester 1 di kelas 8 ini. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia untuk semester 1 ini ada 4 bab, yaitu yang pertama tentang teks berita, yang kedua tentang iklan, slogan, dan poster, selanjutnya adalah teks eksposisi, dan terakhir adalah teks puisi. Nah, jadi dalam pelajaran dengan Ustazah, Antum harus menyediakan, harus ada buku paket atau kitab, kemudian ada buku catatan dan buku latihan. Nah, jadi ketika nanti diminta untuk mencatat, ada bukunya. Untuk tugas ada bukunya, tidak bergabung. Lalu untuk hari ini kita langsung saja masuk materi, yaitu tentang teks berita. Sebelumnya, jika kalian membayangkan tentang teks berita, apa yang kalian terbayang akan kalian, apa itu teks berita? Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, dari gambar-gambar ini, di gambar ini itu ada koran, ada majalah, ada televisi, dan ada radio. Nah, bisa kan terbayang oleh Antum ketika mendengar kata berita, teks berita, maka yang tergambar adalah hal-hal yang ada di slide berikut. Saat ini, teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah dan di mana saja. Tidak hanya di koran, tapi kalian juga bisa mencarinya di portal berita ataupun halaman web di internet. Namun, sebelumnya, tahukah kalian apa itu teks berita? Tahu tidak apa itu teks berita? Oke, sebelum kita masuk mengenai pengertian dari teks berita, ada pun kompetensi dasar yang akan tercapai pada pembelajaran hari ini. Itu adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya adalah menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, jadi tahu ya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah hal yang harus terwujud dalam pembelajaran kita. Berarti Antum harus bisa nanti setelah pelajaran ini selesai, harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita apa-apa saja dan bagaimana menyimpulkan isi dari berita dengan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, tepat. Ini adalah sebuah gambar berita reportase dari sebuah stasiun televisi. Dapat dilihat di gambar pertama, itu adalah berita kebakaran yang menghanguskan 7 bangunan. Yang kedua, sama tentang berita kebakaran yang menghanguskan pemukiman namun dari sumber berita yang berbeda. Perhatikan gambar ini. Ini adalah seorang reporter yang mengkabarkan atau memberikan informasi melalui televisi yang biasa kita tonton, ya. Jadi beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruangan
kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun media elektronik, kita harusnya bisa memanfaatkan dengan baik berita-berita tersebut yang berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan kita. Nah, jadi apakah sudah tahu apa itu teks berita? Apakah antum sudah tahu apa itu teks berita? Nah, mari kita jawab. Teks berita itu adalah merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, dan internet. Jadi, teks berita itu sifatnya adalah memberikan informasi tentang apapun yang terjadi di dunia khususnya. Dan dia itu media perantaranya itu adalah ada media cetak dan media elektronik. Jadi media cetak contohnya seperti apa? Media cetak contohnya seperti koran, majalah, atau yang lain. Kalau media elektronik misalnya radio, televisi, ataupun internet. Oke. Nah, belakangan ini kita sering mendapatkan adanya berita atau informasi yang tidak sesuai atau yang disebut dengan hoax, ya, yang tidak sesuai, kadang sampai kepada jatuhnya memfitnah atau bahkan penyebar berita palsu seperti itu. Itu adalah orang menyebutnya dengan hoax atau berita palsu. Maka dari itu perlu adanya literasi media. Nah, literasi media itu apa? Literasi media itu adalah salah satu jalan keluar agar masyarakat terhindar dari persebaran berita-berita bohong. Salah satunya adalah dengan mempelajari unsur-unsur berita. Nah, apa unsur-unsur berita? Berikut unsur-unsur berita. Ananda pasti masih mengingat ya, kalau unsur berita pasti ada namanya 5W 1H. 5W tambah 1H. 5W 1H. Ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Unsur-unsur berita adalah 5W 1H. Apa-apa saja 5W 1H? 5W. W pertama itu ada why. Why itu adalah mengapa. Mengapa berita tersebut terjadi. When. Kapan. Kapan berita itu terjadi. Selanjutnya where. Di mana. Berarti menunjukkan tempat. Kalau why tadi mengapa alasan. When kapan itu menunjukkan waktu. Where di mana menunjukkan tempat. Who menunjukkan siapa pelaku ataupun korban dalam berita tersebut misalnya, ataupun tokohnya. Selanjutnya what, apa yang dibicarakan dalam berita tersebut, apa temanya, apa topiknya. Terakhir adalah 1H atau dikenal how, bagaimana. Nah, bagaimana isi dari berita tersebut tuh seperti apa beritanya. Atau yang kalau dalam bahasa Indonesia unsur-unsur berita ini dikenal dengan adik simba, ya, adik simba. Disingkat dari adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk pelajaran hari ini sekian dulu materi kita pada hari ini tentang teks berita. Nah, jadi untuk antum, jika ada, apakah sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, silakan dikomentari di kolom komentar buat situ paham. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh diisi pertanyaannya di kolom komentar atau langsung wakil ke ustazah.
Dan pada pertemuan minggu depan akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari antum, akan Ustazah jawab melalui video dan kemudian akan kita selingi dengan tugas atau kuis. Baik, untuk pertemuan hari ini sekian dari Ustazah. Jika ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.